Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ 1 sampai dengan 7. Untuk pertemuan hari ini masih kita lanjutkan kembali di pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Untuk pembelajaran kali ini silahkan kalian menyimak video tutorial yang Pak Guru bagikan. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai kalian menyimak video yang Pak Guru bagikan, kalian jangan lupa untuk melakukan absensi dan mengerjakan penugasan yang sudah Pak Guru sediakan. Oke, materi yang pertama adalah pembahasan router serta pengertian dan ilustrasi. Yang kedua, pembahasan switch, juga pengertian dan ilustrasi. Dan yang ketiga, pembahasan hub, juga pengertian dan ilustrasi. Oke, langsung yang pertama. Yang pertama itu router. Saya akan membacakan pengertian yang terlebih dahulu. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3, di mana di layer 3 itu adalah layer network atau network layer. Layer ini terkenal dengan pengalamatan jaringan menggunakan IP address, sehingga router berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Gimana cuy? Masih bingung? Oke, jadi intinya gini, router itu sebagai penghubung antara jaringan yang berbeda. Gimana? Masih bingung juga? Saya akan ilustrasikannya berikut. Oke, kali ini saya akan ilustrasikan fungsi router yang bermakna penghubung antara jaringan yang berbeda. Jadi maksudnya itu gini. Di komputer yang sebelah kiri mempunyai alamat IP 192.168.1.2. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ya, kelihatan kan? 192.168.1.2/24. Nah, sedangkan yang komputer atau PC yang sebelah kanan IP-nya itu 192.168.2.2/24. Nah, itu udah jelas, udah berbeda jaringan atau berbeda network. Itu yang dibilang berbeda jaringan. Nah, fungsi router sini bekerjanya seperti ini, yaitu menghubungkan antara jaringan yang berbeda. Oke, kita simulasikan. Dari komputer sebelah kanan kita kirim pesan ke komputer sebelah kiri. Nah, jadi di sini kelihatan fungsi router yang dimaksud dengan penghubung antara jaringan yang berbeda. Oke, kita play. Tuh. Dari PC kanan mengirim ke router terlebih dahulu. Dari router mengirim ke PC sebelah kiri. Nah, jadi itu fungsi routernya. Kemudian mengirim balik dari PC sebelah kiri ke router, kemudian dari router ke PC sebelah kanan. Dan akhirnya sukses. Jadi itulah fungsi router. Nah, jika kalian masih nggak percaya fungsi router itu seperti itu, kita akan robah langsung antara PC-nya tanpa melalui router. Apa yang akan terjadi? Oke, kita simulasikan. Kita hapus kabel ini dan kita koneksikan dari PC ini langsung ke PC ini dengan berbeda jaringan tanpa melalui perantara router. Kita simulasikan mengirim pesan dari PC sebelah kiri ke PC sebelah kanan. Oke, kita play. Ya, dia mengirim. Apa yang terjadi? Tidak mengirim balik. Dan di sini juga terjadi gagal kirim data karena berbeda jaringan dan tidak melalui router. Nah, jadi jelaskan fungsi router tadi itu seperti apa. Jadi itulah ilustrasi cara kerja routernya. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah switch. Saya akan membaca pengertiannya terlebih dahulu. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2, di mana layer kedua itu adalah layer data atau data link layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan, berbeda dengan hub. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Berbeda dengan hub, switch tidak dapat mengalami collision. Collision di sini adalah tabrakan. Tabrakan sini bukan tabrakan kendaraan ya, cuy. Tabrakan di sini adalah tabrakan data maksudnya. Tidak dapat mengalami collision karena switch dapat mengenal MAC address atau physical address, sehingga switch dapat memilah data yang akan ditransmisikan.
Masih bingung cuy? Oke, saya akan ilustrasikannya nanti ya. Saya akan menjelaskan yang hub terlebih dahulu. Oke, jadi saya akan membaca pengertian hub. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 1, di mana layer 1 itu adalah layer fisik, seperti kabel ya, sebagai penghubung lah, media transmisi fisik, layer fisik, physical layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator, sama kayak switch, ia juga penyambung atau konsentrator, dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Menggunakan hub dapat mengalami collision. Nah, sedangkan switch tadi tidak akan mengalami collision. Berbanding kebalik dengan hub, dapat mengalami collision atau tabrakan. Karena apa? Karena hub tidak dapat mengenali MAC address atau physical address, yang mengakibatkan tidak dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Jadi cuy, switch itu di dalam sebuah jaringan itu ada yang namanya broadcast. Broadcast itu penyebaran waktu pengiriman data. Jadi kalau di switch itu broadcastnya itu terjadi hanya sekali pada saat pemasangan perangkat baru ataupun pelepasan perangkat. Jadi hanya sekali broadcast. Gunanya apa? Dia akan mengirimkan IP table dan akan menyimpan MAC address, mengenali setiap port itu, MAC addressnya berapa. Jadi makanya switch bisa langsung ke tujuan port tersebut. Nah, sedangkan hub dia tidak dapat mengenali MAC address dan melakukan broadcast atau penyebaran itu secara terus-menerus, maupun perangkat baru ataupun perangkat yang dilepas, ataupun tidak ada perangkat yang dilepas ataupun yang baru, ia akan melakukan broadcast terus-menerus. Itulah mengapa hub dapat mengalami collision. Oke, saya akan ilustrasikan switch versus hub. Apa kelemahannya dan apa kelebihannya? Berikut. Oke cuy, kali ini saya akan ilustrasikan perbedaan switch dan hub yang memiliki artian tadi. Jika switch memiliki broadcast hanya sekali, setelah itu tidak melakukan broadcast, sedangkan hub broadcast terus-menerus. Kalian masih bingung kan cuy? Simak ilustrasi ini. Oke, saya akan kirim pesan. Yang sebelah kiri ini switch, yang sebelah kanan adalah hub. Kirim pesan dari PC switch dulu. Dari sini PC 0 ke PC 2. Selanjutnya kita kirim pesan juga yang dari hub, dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita mulai simulasinya. Ya, yang switch mengirim ke switch, yang hub mengirim ke hub dari PC 1. Nah, ini proses broadcast dari switch itu hanya sekali, sedangkan hub akan berkali-kali. Switch tadi udah ngirim broadcast ya. Nah, hub ngirim broadcast lagi saat ngirim balik. Nah, ini yang keduanya. Switch akan langsung mengirim tanpa broadcast, sedangkan hub masih melakukan broadcast. Sedangkan switch hanya pertama saat baru dipasang. Jadi itu yang dimaksud broadcast tadi. Nah, tuh nyebar lagi yang hub 2 kali, udah 4 kali dia broadcast. Nah, jadi itu yang dimaksud broadcast sampai berkali-kali. Sedangkan switch broadcast hanya sekali dan hub melakukan broadcast berkali-kali setiap mengirim data. Jadi itulah perbedaan switch dan hub. Oke, jadi kesimpulan serta perbedaannya dari ketiga perangkat itu, yaitu router, switch, dan hub, dimana router itu beroperasi di layer ketiga, dimana bisa disetting IP atau alamat jaringan. Nah, sedangkan switch hanya beroperasi di layer kedua. Di layer kedua, dimana hanya dapat mengenali MAC address. Oh ya, switch juga memiliki dua tipe, yaitu managed dan unmanaged. Nah, switch managed selain dapat mengenali MAC address, dia dapat mengkonfigurasi atau menambahkan VLAN ID. Itulah kenapa di layer 2 dia hanya mengenal ID. Nah, sedangkan unmanaged hanya dapat mengenalkan MAC address saja. Dan switch hanya melakukan broadcast sekali saat ada perangkat baru ataupun perangkat yang dilepas.
Nah, sedangkan hub melakukan broadcast secara terus-menerus dan mengakibatkan collision karena tidak dapat mengenali MAC address. Sedangkan switch dapat mengenali MAC address dan broadcastnya tidak terus-menerus sehingga tidak terjadi collision. Nah, jadi itulah perbedaan router, switch, dan